Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandani dengan NIM 3519108 dari kelas penyuluhan HIV dan AIDS kelas A dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir saya dari makul penyuluhan HIV dan AIDS. Nah, jadi yang pertama ini saya akan membahas dari pengertian HIV dan AIDS. Nah, jadi HIV itu apa sih? Nah, jadi HIV ini merupakan virus yang hanya hidup dalam tubuh manusia. Nah, yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, sedangkan dari AIDS itu sendiri merupakan kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem dari kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. Nah, jadi yang kedua ini ada cara penularan HIV. Nah, dari cara penularan HIV ini ada 4. Nah, yang pertama ini dari hubungan seksual. Nah, jadi dari hubungan seksual ini kita juga bisa terpapar mengenai penularan HIV. Nah, jadi hubungan seksual ini dengan kita melakukan hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang telah terpapar HIV itu juga bisa menjadi kita tertular HIV. Nah, kemudian yang kedua ini ada nih transfusi darah. Nah, jadi transfusi darah ini juga cara penularan HIV. Nah, jadi melalui transfusi darah dengan orang yang tercemar HIV. Nah, kemudian ini ada penggunaan jarum suntik. Nah, jadi penggunaan jarum suntik ini juga bisa. Selain itu juga ada tindi, tato, dan pisau cukur yang dapat menimbulkan luka yang tidak disterilkan secara bersamaan dipergunakan dan sebelumnya telah dipakai orang yang terinfeksi HIV. Nah, cara-cara itu juga bisa menjadi penularan HIV karena terjadi kontak darah. Nah, kemudian nih yang terakhir juga ada ibu hamil. Nah, ibu hamil kepada anak yang dikandungnya itu juga bisa. Nah, jadi ibu hamil kepada anak yang dikandungnya ini ada 3. Yang pertama ini ada anetanal. Nah, jadi anetanal ini saat bayi masih berada di dalam rahim melalui plasenta. Nah, kemudian yang kedua ini ada intratanal. Nah, jadi intratanal ini saat proses persalinan bayi terpapar dari darah ibu atau cairan vagina ibu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada posttanal. Nah, posttanal ini setelah proses persalinan melalui air susu ibu itu menjadi cara penularan HIV. Nah, kemudian yang ketiga ini ada HIV tidak menular melalui apa saja sih? Nah, jadi kita akan membahas nih tentang HIV tidak menular melalui apa saja sih? Nah, HIV ini tidak menular atau tidak disebarkan melalui hubungan sosial yang biasa seperti kita lakukan nih, seperti jabat tangan, berciuman, bersentuhan, berpelukan, atau berbagi benda pribadi kita atau makanan dan minuman. Itu tidak menularkan kita terhadap HIV, itu tidak. Nah, jadi yang keempat ini ada cara mencegah penularan HIV. Nah, jadi cara mencegah penularan HIV ini ada 5 cara untuk mencegah penularan HIV yang dikenal sebagai konsep A, B, C, D, E. Nah, jadi dari I ini ada abstinensi. Nah, jadi abstinensi ini artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Nah, kemudian yang B itu be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian yang ketiga ini ada C itu kondom. Nah, jadi artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan penggunaan kondom. Kemudian yang keempat ini ada group now, artinya dilarang penggunaan narkoba. Nah, kemudian yang kelima ini ada A. Nah, A itu ada education. Nah, jadi dari education ini artinya memberi edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan HIV, pencegahan dan pengobatannya. Nah,
itu 5 konsep dari cara mencegah penularan HIV. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada penting nggak sih dari tes HIV ini? Nah, jadi tes HIV ini sangat penting ya dilakukan untuk memperlambat penyebaran infeksi HIV. Nah, jadi tes HIV ini merupakan tes yang dilakukan untuk memastikan apakah seseorang yang bersangkutan telah dinyatakan terkena HIV atau tidak. Nah, jadi tes HIV ini juga berfungsi untuk mengetahui adanya antibodi terhadap HIV atau mengetes adanya antigen HIV dalam darah. Nah, dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak menyadari bahwa dirinya terkena HIV, nah jadi mereka cenderung tidak mengambil tindakan pencegahan dan membantu mencegah penyebaran virus ke orang lain. Nah, jadi tes HIV ini termasuk tes yang sangat penting. Nah, jadi selanjutnya juga ajakan untuk memberikan dukungan terhadap OTH atau pengidap HIV. Nah, jadi dari OTH ini kita belajar bahwa harapan dari kesempatan, kesehatan, kebahagiaan, dan ujian harus disyukuri dalam kehidupan. Yang terakhir ini ada himbauan untuk berperilaku hidup sehat dan aman dari penularan HIV. Nah, jadi apapun yang terkait dengan pola hidup yang sehat itu bisa menjaga dan menjadi langkah preventif. Apalagi BPJS Kesehatan ini tidak menanggung sesuatu yang tidak karena gaya hidup, nah seperti merokok, memakai narkoba, dan HIV serta AIDS. Nah, himbauan untuk berperilaku sehat ini dan aman dari penularan HIV ini kita dapat mencegah dengan perilaku sehat seperti pencegahan penularan melalui hubungan seks, yakni abstinensia atau tidak melakukan hubungan seksual, kemudian setia kepada pasangan, kemudian menggunakan kondom saat berhubungan, kemudian juga ada mengobati pasangan seksual terhadap dengan OTH dan menemukan dan mengobati serta secara cepat kasus infeksi penularan seksual atau IMS. Nah, sekian penjelasan dari saya ini tentang penyuluhan HIV dan AIDS. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.